mungkin saya perlu sampaikan bahwa pandangan ini tentunya tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan, Pak, ya, karena kita semua harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kemudian kalau kita melihat dari sisi undang-undang pasar modal, kalau kita melihat tindak pidana di dalam undang-undang pasar modal itu dibedakan di dalam 2 tipe. Satu adalah pelanggaran dan kedua adalah kejahatan. Di mana, tindak pidana yang menyangkut pelanggaran umumnya adalah kesalahan-kesalahan yang sifatnya karena administratif sebagaimana dinyatakan di pasal 103 ayat 2, 105, dan 109. Sementara kejahatan lebih kepada tindak pidana yang kesalahannya sifatnya substansi seperti diatur di pasal 103 ayat 1, 104, 106, dan 107. Kemudian Undang-Undang Pasar Modal sendiri bab 11 pasal 90 sampai 19 itu secara tegas sudah mengatur hal-hal yang dilarang dan merupakan tindak pidana di pasar modal terkait dengan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam atau insider trading. Terkait dengan hukumannya, ancaman hukumannya memang bervariasi, baik kurungan 1 hingga 10 tahun atau denda finansial juga bervariasi antara 1 miliar hingga 15 miliar, di mana tipe kejahatan yang umumnya memiliki ancaman hukuman tertinggi. Tapi kita kalau melihat di dalam suatu tindak pidana tentunya tidak terlepas dari ketentuan atau peraturan perundangan yang lain, terlebih karena ini menyangkut juga suatu institusi kuasi negara, di mana menjadi penting juga kita untuk melihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana ada 2 unsur yang penting untuk mengetahui apakah memenuhi unsur pidana tersebut. Satu, adanya tindakan perbuatan melawan hukum, dan kedua adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Lebih lanjut kalau dilihat apakah diatur ketentuan hukuman matinya. Pasal 2 ayat 2 itu spesifik mengatur bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang dinyatakan tadi unsurnya apa, itu apabila dilakukan di dalam suatu keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, kondisi tertentunya kan seperti apa? Dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang berlaku, atau saat terjadi bencana alam nasional, atau saat akibat pengulangan tindak pidana, artinya yang bersangkutan melakukan tindak pidana sejenis beberapa kali, gitu, atau pada saat negara di dalam suatu kondisi krisis ekonomi dan moneter. Gitu. Jadi kalau Bapak tanya apa yang bisa kita petik dari sini, kembali jangan pernah melakukan suatu pelanggaran hukum, peraturan, atau ketentuan perundangan yang merugikan kepentingan publik. Karena hukum itu sendiri telah didesain untuk melindungi kepentingan publik dan masyarakat banyak. Itu, Mas. Tapi apakah ini juga bisa Ya. dikatakan menjadi gong yang menguatkan bahwa aturan main di pasar modal ini ya sudah sangat tegas dan juga tidak bisa ada orang yang bermain di aturan-aturan ini? Ya, sebetulnya pengaturan di industri pasar modal kita itu sudah sangat jelas dan tegas mengatur apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilarang, proses mekanisme bagaimana juga, karena undang-undang amanat dari undang-undang ini adalah untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri pasar modal kita, gitu, Mas ya. Jadi dan kalau kita melihat unsur pidana dalam Undang-Undang Tipikor itu selain perbuatan melawan hukum dan merugikan negara itu ada kondisi lain yang dapat bersinggungan, merugikan perekonomian negara. Sementara kalau kita bicara investasi di pasar modal ini kan erat kaitannya dengan perekonomian negara gitu. Jadi menurut saya ya kembali ini adalah persoalan integritas ya. Artinya setiap pihak yang berpraktek di pasar modal seyogyanya dan selayaknya itu harus menjunjung tinggi integritas dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku karena ini erat kaitannya dengan kepentingan publik. Jadi wajar Pak ya ada Ya. dakwaan hukuman mati begitu ya Pak? Dengan tadi yang aturan-aturan dan undang-undang yang Bapak bacakan kepada Heru Hidayat dilakukan dakwaan ini Pak? Sebetulnya gini Pak, tentunya saya tidak dalam posisi untuk melihat wajar atau tidaknya, karena kembali saya yakin jaksa memiliki kemampuan profesionalitas berdasarkan data, alat bukti, dan fakta sehingga menetapkan dakwaan seperti itu. Gitu. Nanti semuanya tentunya akan ditentukan oleh hasil persidangan dan kita harus menghormati setiap proses hukum yang sedang berlaku sebenarnya. Ya.